kita kalau kebanyakan takut tuh susah buat maju gitu, karena langkah kita berhenti. Ketika kita takut tuh langkah kita berhenti dan kita nggak akan berani untuk ke tahapan selanjutnya gitu. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Berta, Saya Dian. dalam rangka menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Nah Dian, malam hari ini kita mau undang siapa lagi nih Dian? Kak Berta, kita tanya dulu nih sama para penonton. Oh iya Siapa? benar. Tebak yuk siapa? Coba tebak yuk siapa malam hari ini. Tapi kan sudah kelihatan di flyer. Oh iya. Oke, kemarin kan kita sudah mengundang nih anak pendiri Yayasan Prima Unggul yang paling cakep ya. Iya. Ini sekarang kita mau undang yang cantik dan juga imut. Oke. Dan malam hari ini nih kita bocor sedikit nih ya tentang latar belakang kakak kita yang paling cantik ini kepada penonton semuanya. Kakak kita yang paling cantik ini dengar-dengar nih ya, Dian. Memang dari kecil kehidupannya itu sudah bersama dengan anak-anak YPU yang berasal dari berbagai daerah ya. Memang itu sangat unik sih, anak Jakarta ya yang bergabung dengan anak daerah itu pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik nih ya Dian ya. Untuk itu langsung saja ya Dian, kita panggil kakak kita yang paling cantik ini yaitu Kakak Dea. Halo. Malam banget, Bagaimana selamat kabarnya, malam, Kak selamat Dea? malam. Baik, puji Tuhan, baik. Oke Kak Dea, malam hari ini nih kami ingin bertanya-tanya nih kepada Kak Dea. Boleh, Kak? boleh dong, boleh. Yang pertama nih Kak Dea boleh perkenalkan dulu nih, karena kan hanya kami doang nih yang kenal sama Kak Dea. Oh masa? Aku nggak terkenal itu ya? Ada terkenal sih, tapi kan Sedih banget. banyak nih teman-teman di luar sana yang masih belum juga nih. Iya, kenal iya, Kak iya. Dea, Oke, gitu oke, kan. oke. Karena tak kenal maka tak sayang. gitu Oh, kan. wow, iya. Iya, Kak Dea bisa perkenalkan dulu Kak Dea namanya siapa? Namanya pas sudah jelas Kak Dea. Nama aku Dea dong. Dan sekarang Kak Dea tuh berkarya sebagai apa sih? Oke, aku ke kamera ya berarti ya. Halo teman-teman semua, nama aku Priscilla Joanita, tapi biasa dipanggilnya Dea. Itu nama tengah ya. Putri Andrea Priscilla Joanita gitu. Saat ini aku bingung Ber, apa ya? Aku tuh anak kuliahan semester 4. Kegiatan sehari-harinya ngebantu teman-teman di YPU di bidang seni, misalnya ada perform nari, ada perform nyanyi, ada teater musikal, itu biasanya aku yang in charge di situ. Kurang lebih itu kali ya perkenalan singkatnya. Iya, itu masih belum singkat sih Kak. Oh, enggak ya? Harus ada lagi nih Kak. Kakak kan juga sebagai singer, Yes. Kakak juga sebagai director ya. Mm-hmm. Dalam event-event YPU ya. Wow, itu sungguh suatu perjalanan ya. Iya. Yang Wow, Betul kan? iya, tertekan ya mukanya. Iya. Kak Dea ini kayak mau tanya nih kan. Kak Dea ini kan dari kecil nih sudah sama bergabung bersama anak-anak YPU. Yes. Apa sih Kak perasaan kakak gitu atau pengalaman-pengalaman menarik kakak nih ketika dari kecil kakak bersama anak-anak YPU? Apa ya, sebenarnya kan karena dari kecil itu udah langsung di YPU, jadi kayak ya ini kehidupan sehari-hari yang kupunya gitu. Kayak memang dari brojol tuh ketemunya tuh udah kayak oh iya kakak-kakak di panti gitu. Dulu kan GKK ya sebelum YPU. Jadi pengalaman menariknya waktu pertama kali terjun ketemu kalian sih nggak inget ya, karena kan dari bayi ya, kan memori bayi kita nggak ada di otak. Tapi seru banget, maksudnya berarti bertumbuh bersama ya gitu. Dari kecil banget, dari manggil kakak sampai akhirnya sekarang dipanggil kakak gitu kan, kayak oh iya ternyata saya udah agak tua ya, udah agak tua nih gitu. Dan seru banget sih, ibaratnya melihat sebuah dunia yang berbeda dibanding mungkin anak-anak seusiaku alamin biasanya kan. Ini kan di YPU ketemu banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin anak-anak Jakarta lainnya ketemunya ya itu lagi Jawa, Chinese biasanya gitu kan. Tapi di YPU kayak dari ujung ke ujung. Dari mana? Sabang sampai Merauke. Iya, dari mana mikir? Wow. Berarti Kak Dea ini memang dari kecil sudah bergabung ya bersama anak-anak dari Iya, berbagai betul. daerah ya. Betul, Berarti Kak Dea ini betul. sudah sangat kenal banget nih sama anak-anak YPU ya Kak. Iya, semoga ya. Iya. Amin. Memang kayak Amin, gitu kakak amin. memang setiap hari Iya. selalu dekat dengan anak. Emang iya. Iya. Jangan peres gitu deh. Aduh, ketawa gue nganggun ya, maaf. Lanjut Pertanyaan lagi. selanjutnya nih Kak. Iya, boleh Dian. Apa Dian? Kak Dea pernah marah nggak sih? Pernah marah, sedih karena bapak dan mamanya Kak Dea itu mengurus anak-anak panti? Sebenarnya kalau buat marah sendiri, karena tadi udah dibilang kayak emang dari pertama kali melek di dunia ini ya taunya tuh emang bareng sama teman-teman yayasan gitu. Jadinya nggak ada perasaan yang kuat banget yang kayak aduh kenapa sih mau papa gini-gini, karena emang dari kecil taunya ya memang mereka tuh kayak gitu nggak pernah melihat mereka dengan bentuk yang lain gitu loh. Cuma mungkin ada beberapa sisi yang kayak
pengennya tuh anak muda gitu ya dulu lah, zaman-zaman ya ampun kayak udah tua banget, maksudnya zaman-zaman kayak masih SMP SD gitu kan, kepengennya tuh pergi-pergi kayak aduh pengen pergi sama teman segala macem gitu, atau pergi sama mau papa gitu kan. Tapi kan karena mau papa sibuk lumayan di yayasan, jadinya biasanya tuh kita cuma punya waktu kayak weekend gitu, sedangkan aku pengen pergi tiap hari gitu loh. Jadi mungkin adalah perasaan anak kecil yang kayak ih kenapa sih kok susah banget ya gitu, tapi seiring berjalannya waktu ya memang akhirnya menghargai bahwa itu passionnya orang tua di situ sih, dan akhirnya kecemplung juga kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Tiap hari di sini juga nggak apa-apa banget. Walaupun bosen ya. Iya, berarti Kak Dia ini benar-benar sangat melihat ya pekerjaan orang tuanya, dan bahkan Kak Dia juga ikut ya, tadi Kak Dia bilang ikut cemplung juga nih bersama anak-anak YPU gitu. Dan di YPU sendiri Kak Dia, apa sih Kak Dia kegiatan-kegiatan Kak Dia bersama anak-anak YPU? Kegiatan apa nih, sehari-hari atau kegiatan apa? Kan Kak Dia ini kan di YPU sebagai pelatih vokal juga untuk anak-anak YPU. Itu apa sih Kak yang maksudnya kesan Kak Dia gitu, atau pengalaman yang paling menarik gitu ketika mengajar anak-anak yang dari berbagai daerah nih? Maksudnya mereka datang dari kampung Iya, gitu kan, iya. mungkin bisa nyanyi tapi tekniknya belum bagus. Iya, Di kemana-mana gitu nadanya ya. Oke, kalau awal-awal tuh menurutku kan aku sama-sama belajar juga ya, maksudnya bukan expert juga kan, sampai sekarang juga masih belajar. Jadi berproses bersama teman-teman di YPU juga menyenangkan. Ibaratnya mereka belajar dari aku, tapi aku juga pasti belajar dari mereka juga, karena suaranya bagus-bagus banget, serius deh. Kayak kadang tuh kayak apakah gue bener melatih mereka, bukannya mereka yang harus melatih gue gitu kan. Tapi kayak menyenangkan banget sih, dan gimana ngajarin setiap orang kan punya, ibaratnya ngajarin orang tuh ada caranya masing-masing, nggak bisa kita pakai cara A ke semua orang gitu, harus ada cara A, B, C, D, E. Jadi itu cukup menyenangkan juga sih, walaupun emang repot ya, kayak pusing gitu kepala kan, kayak nadanya naik dikit, kayak berkurang itu 1/4 dong, kayak dikit lagi. Soalnya kita udah kayak mau nahan kayak tuh naik lagi dikit lagi. Tapi mungkin kupingnya semua orang kan nggak sesensitif itu ya, ibaratnya orang punya bakatnya masing-masing. Jadi kadang ya itu yang kayak naik dikit lagi gitu, kayak kok nahan ya gitu. Itu menyenangkan sih. Tapi sekarang 1 tahun belakangan pekerjaanku lebih mudah ya, karena ada Berta. Jadi kayak ber kerjaan ber. Jadi kalau aku udah frustasi, ini ada apa namanya, ada asisten ya di sini ya. Jadi kayak kerjaan sakit kepala gitu. Kalau dulu tuh bener-bener yang harus ngerjain ya sendiri, ibaratnya ada sih yang bantuin juga Kak Adel gitu. Cuma kan kita biasa bagi-bagi tugas gitu, Kak Adel ngerjain apa, aku ngerjain apa. Jadi sekarang terima kasih ya Berta sudah memudahkan pekerjaanku. Ya, sama-sama Kak. Ya. Dan Kak Dia ini kan selain Kak Dia melatih vokal koreo juga Kak Dia dalam drama musikal juga Kak Dia nih kayak anak-anak YPU juga ikut nih dalam proyek-proyek Kak Dia gitu kan. Iya, karena itu proyek YPU. Iya, oke. Maksudnya kesan Kak Dia nih maksudnya terhadap anak-anak YPU gitu. Mereka itu gimana ya ngomongnya, kayak aku tuh dari kecil ketemu sama banyak anak-anak di panti asuhan itu, karena kan papa juga jaringan panti asuhannya tuh lumayan luas kan, jadi dari kecil tuh selalu diajak kalau ke panti ini segala macam. Tapi YPU tuh kayak bukan panti, jadi YPU tuh anak-anaknya ya tidak seperti panti pada umumnya, dan YPU-nya sendiri tuh juga berbeda. Semakin besar tuh semakin melihat bahwa oh YPU tuh berbeda dan output anak-anaknya tuh berbeda karena proses yang ada di dalamnya yang kalian ikutin juga kan. Kayak ibaratnya kita tuh dipaksa untuk ekspor diri kita gitu, untuk bisa cari kemampuan terbaik kita, apa sih yang bisa kita kembangkan gitu. Mungkin di tempat-tempat lain ya permukaannya aja gitu. Kalau di YPU tuh kan kalian disiksa kan, ibaratnya disiksa dalam artian diajak gitu untuk dipaksa mana potensi diri kamu gitu, dan akhirnya anak-anaknya tuh penuh apa ya, mukanya tuh penuh impian gitu. Jadi kalau teman-teman ke YPU untuk ngelihat muka anak-anaknya tuh beda banget gitu. Aku aja yang tiap hari ketemu mereka tuh merasakan loh. Apalagi mungkin yang pertama kali kayak ini nih anak-anak yang ibaratnya stereotip anak panti asuhan kan mukanya lesu, nggak ada semangat. Tapi beneran banyak banget anak-anak panti asuhan yang ibaratnya kok semangat hidup mereka tuh kurang terlihat, kayak kurang bergairah gitu loh. Mungkin karena mereka belum tahu mereka tuh tujuannya apa, lahir di dunia ini sebagai manusia itu tujuannya apa gitu, bisa berdampak dan berbuat apa. Tapi di YPU tuh anak-anaknya mungkin nggak semua, kita nggak bisa bilang rata semua, tapi mayoritas sebagian besar mereka mulai perlahan-lahan tuh udah tahu oh tujuan hidupku tuh ini, aku maunya ini, mimpiku ini, kayak gitu sih. Selain kakak juga sebagai tutor vokal, mengajari koreo di Yayasan Prima Unggul, bagaimana sih kakak melihat potensi diri dari dalam anak-anak YPU?
ngelihat potensi diri itu bukan hal yang bisa dilihat kayak wah kamu punya potensi nih gitu. Sebenarnya kan susah ya untuk ngelihat kayak gitu. Tapi biasanya tuh ibaratnya ini kayak clue ya, hint gitu. Bukan berarti 100% apa yang aku bilang benar, tapi biasanya ngelihat dari mata sih. Gitu. Jadi kayak ada mata-mata optimis. Ada mata-mata yang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Dan menurutku itu nggak salah ya gitu. Karena kan ya setiap orang tuh punya pacingnya masing-masing. Nggak semuanya harus rushing yang kayak oke, aku harus sukses dalam waktu 5 tahun. Kan ada orang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak oke, mau berproses selama 10 tahun. Menurutku tuh nggak masalah. Tapi biasanya tuh yang punya mata optimis itu tuh mereka tuh punya semangat yang jauh lebih tinggi gitu untuk berjuang. Jadi diajak untuk ibaratnya menderita, mereka terima gitu. Menderita in a way kayak misalnya kita dalam sebuah produksi kan, produksi itu tuh kompleks banget ya gitu, banyak banget permasalahan yang ada di dalam, banyak banget orangnya, dan pasti terjadi konflik-konflik yang nggak bisa dihindarin gitu. Nah itu kan berat gitu, mungkin apalagi untuk orang-orang yang baru pertama kali terjun di dunia itu, misalnya di dunia teater, musikal teater di YPU, itu pasti berat, kayak shock, kayak Kak Dea marahnya serem ya, misalnya kayak gitu kan, atau Bang Niko marahnya serem ya, atau kayak ampun orang ternyata bisa setegas dan seblak-blakan ini ya, biasanya kan orang shock gitu. Tapi untuk mereka yang punya mata optimis yang aku bilang, mereka tuh biasanya lebih kayak menganggap itu challenge untuk dirinya sendiri, yang akhirnya membentuk diri mereka tuh jadi pribadi yang tough, yang kuat. Jadi nggak yang gampang nangis, nggak yang gampang apa kayak gitu sih. Oke, Dian tadi tuh dari sharing Kak Dia tuh sudah membuktikan banget ya bahwa Kak Dia tuh benar-benar nih benar-benar sangat dekat dengan anak YPU, sehingga apa yang Kak Dia sharing itu tuh benar-benar sesuai dengan anak-anak YPU yang mereka alami gitu. Dan Kak Dia ini kan sebagai anak muda juga nih kan. Iya, masih muda banget. Kak Dia juga bisa nih Kak Dia memberikan pesan untuk anak-anak generasi muda di luar sana yang mungkin mereka belum bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka tuh secara baik seperti itu. Kalau menurut aku ya, walaupun aku tuh sebenarnya masih muda dan perjalanan hidupku tuh masih panjang, tapi dari 20 tahun yang direfleksikan ini adalah kita kalau kebanyakan takut tuh susah buat maju gitu, karena langkah kita berhenti. Ketika kita takut tuh langkah kita berhenti dan kita nggak akan berani untuk ke tahapan selanjutnya gitu. Padahal sebenarnya mayoritas ya, kalau dari pengalaman pribadi aku, 80% ketakutan yang ada di otakku tuh sebenarnya di realitanya nggak terjadi gitu. Kayak misalnya waktu itu milih jurusan untuk kuliah gitu. Tadinya pengen ngambil ini, pengen ngambil itu, pengen sebenarnya deep down tuh pengen ngambil jurusan bahasa Inggris. Cuma aku takut kayak Inggrisku belum bagus gitu. Terus gimana ya segala macam. Tapi akhirnya ya udah jalanin aja. Dan ternyata setelah dijalanin nggak sesusah itu kok. Susah. Tapi nggak yang kayak sampai kita nggak bisa jalanin gitu. Jadi menurutku sih untuk anak muda, kita selagi masih di bawah 25 kali ya. Itu waktu, atau di bawah 23 lah ya, 25 mungkin udah terlalu tua gitu. Di bawah 23 gitu, masih early 20, itu waktunya kita untuk berbuat kesalahan sebanyak-banyaknya karena kita masih dimaafkan gitu. Kalau kita udah terlalu dewasa, orang akan melihat itu sebagai kegagalan. Tapi kalau misalnya kita masih muda, orang akan melihat itu menjadi proses kita untuk belajar ketika kita gagal. Jadi jangan takut gagal. Ada beberapa hal sampai saat ini aku masih punya banyak ketakutan juga sebenarnya, tapi yang selalu aku pegang itu sih, kadang tuh itu bener-bener cuma ada di otak kita aja, sebenarnya di realita nggak menyeramkan itu kok. Oke, terima kasih sekali Kak Dea. Dan untuk teman-teman semuanya, pesan yang Kak Dea sampaikan sungguh menarik. Semoga teman-teman dengan pesan yang disampaikan oleh Kak Dea bisa dapat memotivasi juga untuk teman-teman semua yang berada di luar sana. Dan Kak Dea, terima kasih banget Kak Dea sudah mau diwawancara oleh kami. Terima kasih. Tanya-tanya nih oleh dengan kami. MC hebat kita ini. Iya, terima kasih Kak Dea atas pujiannya. Iya, sama-sama. Ya, dan tidak terasa podcast kita sudah selesai nih Kak Dea. Oke. Dan untuk teman-teman semuanya, jika video kami bermanfaat, teman-teman bisa like, comment, and subscribe. and see you on the next video. Bye.